Shalom semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Kelihatan nggak? Udah gelap. baru ingat saya. Si Iya. ganteng dari Malaysia. Ya Kak, soalanku gini. Ya, silakan. Di dalam Alkitab itu, pernahkah Yesus mengatakan, "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja"? Kalau ada yang bilang sembahlah aku, kamu mau nyembah dia di dalam Alkitab? Tunjuk dulu apa buktinya. Oke, Dia bilang, ini. Dia adalah Allah, aku adalah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Oke, ini ya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, semua kerajaan dunia ini akan diberikan kepada kita kalau kita sujud menyembah dia. Kamu mau nyembah dia? Itu dari mana tuh? Matius 4 ayat 9. Kalau Matius 4 ayat 8 sampai 10 Kak? Iya, di situ kan ada yang minta disembah tuh. Bahkan kalau kita sembah dia, dia akan berikan kerajaan dunia ini sama kita. Lalu apakah kita menyembah dia karena dia ngaku-ngaku sembahlah aku berikan kerajaan dunia ini samamu? Itu kan artinya dia mengaku kayak Tuhan gitu. Jadi apakah kita lalu ucuk-ucuk menyembah dia gitu? Tapi kalau Apakah kalau macam mana? Di Matius 4 ayat 8 sampai 10 kan ada peristiwa dengan iblis itu kan? Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya itu kan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu katakan iblis katakan kepada dia kan, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu peristiwa dengan iblis itu gimana Kak? Bisa terangkan nggak? Iya, jadi gini Nadam. Kalau iman Kristen itu harus berdasarkan kita beriman itu berdasarkan apa yang sudah terbukti bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan sekedar asal imani saja gitu ya. Enggak, macam aku percaya aku Tuhanku Allah. Tuhan kakak juga Allah kan? Benar nggak? Iya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus. Iya. Kalau sebenarnya Nah, kalau Yesus Kristus itu kan mengaku Tuhan dan Allah sudah terbukti kemahakuasaannya. macam Bukan sekedar aku harus beriman kepada Yesus Kristus. Aku harus beriman. Kalau aku nggak beriman, aku nggak bisa masuk surga gitu. Oh, Karena oke. Setiap manusia itu harus beriman kepada Yesus Kristus, atau nama lainnya itu Isa kan? Itu. Oh, kamu beriman sama Yesus Kristus? Ya, harus beriman. Kalau wajib beriman, kamu udah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Apa yang Oke, begini. Ya. Yang disuruh diperintahkan Tuhan Yesus itu dulu yang paling sakral adalah ya Matius 28. Kamu baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian ya, ini kita harus
kamu harus konsekuen ya dengan apa yang kamu ucapkan ya bro ya. Orang Ya. cakap itu harus tanggung jawab, harus konsekuen dengan perkataan. Bahwa Nadem ini berkata dia beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, Tuhan Yesus di sini memerintahkan bahwa kamu itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di Lukas 24 bahwa bentar dulu ya. Saya buka dulu ayatnya, saudaraku. Sorry, bukan Lukas 24 ya, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu kemudian di Matius 26, ya, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ada yang paling sakral itu perintah Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, yaitu untuk melakukan perjamuan kudus, karena tadi di situ ada perintah Tuhan Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bahwa inilah darahku dan tubuhku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Lalu yang kedua, ya, yang paling sakral itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu udah melakukan itu, bro? Bahwa kamu wajib beriman kepada Yesus Kristus? Beriman aku harus percaya yang satu hari nanti itu Yesus akan turun untuk membunuh Dajjal. Itu yang aku percaya. Tetapi kamu berarti kamu nggak beriman kepada Yesus Kristus. Kamu beriman kepada Yesus yang lain. Enggak, beriman itu maksudnya dalam in terms of beriman iman itu artinya ya, Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa yang kamu harapkan dari Yesus Kristus? Itulah imanmu. Apa yang kita harapkan dari Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal, bahwa dia telah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Itulah iman. Lalu kalau kamu bilang beriman kepada Yesus Kristus tapi kamu nggak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, artinya kamu pendusta. Kalau kamu nggak mau jadi pendusta, ya kamu lakukan loh perintah Tuhan Yesus, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Kan kamu sendiri yang bilang beriman sama Yesus Kristus. Iya, mungkin beriman dengan caraku itu ya, Kak. Ya nggak bisa, kamu tetap kata Tuhan Yesus, kalau kamu tidak akan masuk ya. Tuhan Yesus memerintahkan gini, ingat ya. Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus berfirman begini ya. Seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam surga. Di mana itu perintah Tuhan Yesus yang wajib kita lakukan, yaitu bahwa kita harus baptis dan perjamuan kudus. Nah, supaya kamu dilahirkan dari air dan roh, kamu harus baptis dalam nama Tuhan Yesus dan juga perjamuan kudus, supaya Roh Kudus terus turun atas kamu dan kamu masuk kerajaan surganya. Kalau nggak akan bisa masuk surga, bro. Ini ajaran Tuhan Yesus loh, bukan kata saya. Iya, Kak. Lagi satu pertanyaanku, Kak. Ya, silakan. Bisa nggak? Ya, bisa. Oke. Kadang-kadang aku istilah-istilah itu berbeda gitu ya, Kak ya. Emang suka-sukanya si Rahmatin ya ketika dijelaskan aku beri, tapi kita doakan ya. Oke. Sinadam ini. Ya, macam mana? Pernahkah Yesus mengatakan, akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya? Oke. Tuhan Yesus berfirman kepada Musa ya, Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Yahweh. Yahweh ini kan Tuhan Yesus ya. Kepada Musa. Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Yeremia 30 ayat 2. Tuhan Yesus berfirman, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Tuhan Yesus juga berfirman kepada Rasul Yohanes, Wahyu 21 ayat 5, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan Yesus yang memerintahkan ya
untuk menuliskan segala wahyu yang diberikan kepada nabi dan rasulnya. Dan Tuhan Yesus juga berfirman, Markus 13 ayat 31, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku tidak akan berlalu. Artinya Tuhan akan menjaga firman-Nya untuk selama-lamanya, kekal abadi. Itu saudaraku. Tapi kalau aku baca di Roma 1 ayat 1 itu Kak ya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Maksudnya gimana tuh? Iya. Artinya bahwa memang Paulus itu adalah hamba Tuhan Yesus yang dimana dia dipanggil Tuhan Yesus menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah. Apa itu Injil Allah? Nah, kita baca di Markus 1. Injil itu apa? Injil itu adalah Markus 1 ayat 1 sampai 2 dan 3 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Injil Allah itu maksudnya Allah yang maha tinggi itu datang ke dunia menjadi manusia ya, yang memberikan kita penyelamatan, pengampunan di atas kayu salib. Sehingga yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah tentang Injil, di mana Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang datang ke dunia. Dia telah memberikan pengampunan supaya kita percaya kepadanya. Nah, karena Injil itu telah menyelamatkan kita, Injil itu adalah Allah itu sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Dan itulah yang diberitakan oleh Paulus dan semua rasul-rasul yang lain. Oke, kalau di dalam kepercayaan agama kakak Mikana kan, kiamat itu gimana peristiwanya? Oke, nih kiamat itu ya, nih. Ya. Wahyu 20 ayat 11, dengarkan baik-baik ya Nadem. Lalu aku melihat suatu tahta putih ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dari dia dan yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Artinya sudah kiamat ya. Bumi sudah tidak ada lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa ya, mau besar dan kecil atau anak-anak, dewasa dan semua akan dikumpulkan di hadapannya, saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus akan mengadili. Nah, tetapi orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan tidak akan dicampakkan ke neraka. Nah, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, apa perintah Tuhan Yesus? Wahyu 2 ayat 10, Yakobus 1 ayat 12. Barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus, ya hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, yang melakukan perintah Tuhan Yesus seperti tadi, Tuhan Yesus memerintahkan harus baptis, perjamuan kudus, bahwa kita harus percaya tubuh dan darahnya diberikan kepada kita di atas kayu salib, maka kita selamat, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, Nadem. Nah, kalau nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan itu, kita akan dicampakkan ke lautan belerang, yaitu neraka. Tapi kalau nama kita tercatat di kitab kehidupan itu, kita akan selamat, tidak akan masuk neraka. Nah, supaya nama
namamu ada dalam kitab kehidupan. Tadi apa perintah Tuhan Yesus? Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, perintah-perintah Tuhan Yesus harus kita lakukan, Nadem, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Baptis itu untuk tujuan apa baptis itu? Oke, kenapa harus dibaptis? Ya, sebagaimana firman Tuhan Yesus itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia telah memberikan kita pengampunan di atas kayu salib. Dimana kan kalau dibaptis itu kan, baptis itu berasal dari bahasa Yunani, itu baptiso, yaitu diselamkan. Nah, ketika kita diselamkan ke air, artinya kita sudah ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita diangkat dari air, artinya kita sudah ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Karena darah Kristus itulah yang menyucikan, menghidupkan kita. Jadi, air itu simbol atau darah dari darah Kristus yang membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita sehingga kita diberikan hidup kekal. Itulah baptis, makanya harus baptis, artinya tanda bahwa kamu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia telah memberikan pengampunan bagimu di atas kayu salib. Dan kita pun sudah ikut mati dan bangkit. Jadi harus dibaptis. Nah, kemudian perjamuan kudus, saudaraku. Kalau kita perjamuan kudus artinya darah dan tubuh Kristus itu telah diberikan kepada kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, itulah kenapa Tuhan berfirman, Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi makna dari kata Bapa di Yohanes 14 ayat 6 itu adalah tentang kerajaan surga. Jadi itulah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Kristus, Nadem. Harus melalui darah Kristus kita bisa masuk surga. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa, Nadem. Satu dosa saja kita lakukan sudah cukup membuat kita terbakar di neraka. Tetapi supaya kita tidak masuk neraka tapi masuk surga, kita harus disucikan melalui darah Kristus. Karena darah Kristus itu suci, bersih, dan berkuasa. Sehingga ada firman Tuhan, biarpun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Karena darah Kristus telah membersihkan kita, menyucikan kita, memberikan kita kehidupan kekal. Karena darah itu kehidupan, Nadem. Oke, contoh ya, kalau macam pembunuh. Pembunuh melakukan pembunuhan. Terus dia itu bisa ke surga dengan dia dibaptis saja gitu. Kalau dia, mohon maaf ini, kalau dulu pembunuh itu bertobat, dia akan selamat. Seperti Rasul Paulus dulu, dia pembunuh, saudaraku. Sebelum dia ikut Tuhan Yesus, sebelum dia menjadi rasul, dia pembunuh orang Kristen. Dia mencari orang-orang Kristen. Makanya nanti kamu baca di Kisah Para Rasul ya, Paulus itu mencari orang-orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi Tuhan datang kepadanya sehingga Paulus bertobat. Jika pembunuh itu bertobat, Tuhan akan mengampuni. Karena apa? Tuhan itu Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan berfirman, jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Yesus akan setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Nah, lalu kita akuilah dosa kita. Tuhan Yesus, ampuni saya telah berdosa, saya banyak melakukan kejahatan, ampuni saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi ingat, setelah kita diampuni, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi kamu membunuh seperti dosa yang lama. Nggak boleh. Kalau gitu saudaraku, harus bertobat. Kalau dilakuin lagi, tobat lagi gitu. Tuhan Yesus berfirman, Tuhan berfirman, Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau dia masih melakukan lagi kejahatan, Tuhan Yesus akan tegur. Masih melakukan kejahatan lagi, Tuhan Yesus akan hajar. Udah dihajar nggak bertobat-tobat, berarti dia itu binasa. Makanya kita harus bertobat. Oke. Soalan terakhir lah Kak ya. Oke, soalan Iya, terakhir. silakan ada. Ini mau to general question ya, but mungkin you can relate with your kepercayaan gitu ya. Paham nggak Kak? Iya, apa tuh? Enggak, soalnya tuh gini. Kita di dalam kehidupan kan, kita di dalam kehidupan kita seharian itu kita lihat
ada orang yang susah, ada orang yang kaya gitu kan. Mm-mm. Oke, terus Tuhan itu maha adil kan? Betul. Oke, Tuhan itu maha adil ya. So kenapa dibiarkan susah gitu? Terus kalau Tuhan itu mau lihat semua itu gimana ya soalannya? Mau nanya kakak ya. Kenapa ada orang susah? Kita lihat dulu kenapa dia susah. Mungkin dia malas kerja karena dia tidak datang pada Tuhan Yesus. Kita kan tahu lah, bro. Oh, Iya iyalah. enggak, Pak. Maksudnya ya Kak Mikana ya, orang yang susah itu maksudnya orang itu nggak beriman sama Tuhan Yesus gitu. Kalau Iya, orang kaya itu, orang itu beriman sama Tuhan Yesus. enggak, Gimana? bentar. Kasusnya yang kayak gimana dulu nih? Kasusnya yang kayak gimana? Secara rinci dulu lah. Enggak rinci lah. Ini secara general, ini secara macam umum. Secara gitu general. kan. Macam kita lihat Iya di kan dunia banyak ini. orang susah karena dia nggak datang kepada Tuhan Yesus. Coba dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan dia kedamaian. Karena gini, kita tidak boleh mengukur harta itu adalah kebahagiaan. Tak boleh. Jangan kau ukur bahwa kebahagiaan itu ada dalam harta. Tak boleh macam itu. Terus Banyak satu kok lagi, orang kaya tapi dia tak bahagia. Karena apa? Karena tidak ada Kristus di dalam dirinya. Nah, supaya kita bahagia harus ada Kristus dalam diri kita. Sebab Tuhan Yesus itu kebahagiaan. pemberi damai sejahtera. Oh iya betul, karena Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14, ya. Ini kamu dengar nih Nadam, ya. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita nggak boleh mengukur kebahagiaan orang dari harta, brother. Sebab banyak orang kaya nggak, tapi dia tidak bahagia. Maksudnya dalamnya nggak bahagia gitu ya. Iya, sekarang kebahagiaan itu nggak boleh diukur dari harta melulu loh, brother. Iya benar, absolutely correct gitu ya. Iya, betul. Tapi Tuhan Yesus berfirman apa? Nadem, Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah tuh, kenapa orang tidak lega? Karena dia tidak mau datang pada Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus sudah berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi damai sejahtera kepadamu. Sebab damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama yang diberikan oleh dunia. Dunia itu ya kamuflase, brother. Tidak pernah dunia memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu hanya dari Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun kita, ya, kita akan tetap damai dan tenang jika ada Kristus di dalam diri kita. Jika kita hidup dalam Kristus, saudaraku. Nah, macam itu, Nadem. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Nadem. Yeah, I love Jesus. Ya, if you love Jesus, kamu mesti lakukan perintah Tuhan Yesus. Jangan cuman ngomong. Kalau cuma ngomong I love Jesus Christ, tapi kita tak lakukan apa yang Dia perintahkan, artinya kita pendusta, kita bohong. Aku itu beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan kepada Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan itu sendiri, Allah sejati, brother. Ya, I beriman kepada Allah itu. Allah ialah Allah itulah Tuhan Yesus. Enggak, Allah itu adalah Tuhan kepada Yesus. Ya, katanya kamu beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kamu nggak percaya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Artinya kamu itu, mohon maaf, artinya kamu itu omong kosong. Aku percaya. Dia sendiri yang bilang, aku beriman kepada Yesus Kristus, katanya, tapi nggak dilakukan apa perintah Tuhan Yesus. Itu artinya, mohon maaf, liar. Gini Kak Mekana ya. Aku itu harus beriman kepada Yesus, dalam kata lain itu Isa ya gitu. Suatu hari nanti di dunia akhir zaman nanti ya, Nabi Isa itu akan turun, Yesus akan turun ya. Yesus akan turun kepada kita semua. Benar macam pemahaman Buat apa? Kak Mekana itu
dia turun untuk membunuh Dajjal dan untuk membunuh Dajjal ketika itu ya. Kita Terus? akhir zaman itu kan. Terus ketika udah Apalagi? membunuh Dajjal itu, dia akan turun di satu tempat itu lagi sholat subuh itu. Ketika itu dia enggak membawa syariat yang baru, dia enggak bawa agamanya itu sebab agamanya tetap agama yang satu. Terus dia datang ke sini, dia Membunuh enggak apa mengimami tadi? kita Nabi semua. Isa kan datang. Nabi Isa membunuh Dajjal, membunuh babi sama matain salib ya. Iya, Nah, mohon maaf nih saudaraku. Buat apa Nabi Isa membunuh babi? Apa salah babi? babi itu kan dulu diciptakan, ada tujuannya kan, kisah babi itu kan. Hmm. Tapi nggak pasti ya di dalam Alkitab ada apa enggak yang pasal babi itu. Nggak ada, Tuhan Yesus tidak, mohon maaf, Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membunuh babi sama matain salib. Karena sebelum Tuhan Yesus datang pun kami sudah membunuh babi, sudah sembelih babi untuk dimakan. Jangankan babi, Tetapi bukan ayam ada juga. Bukan ada larangan di dalam Alkitab yang nggak bisa makan babi. Tuhan Yesus menyatakan Markus 7 ayat 19 bahwa semua makanan itu halal. Babi itu apa yang paling enak? Berarti kamu kan nggak mengikuti Tuhan Yesus yang diberitakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kamu mengimani Yesus yang lain. Makanya saya bilang kamu mengimani Yesus yang lain. Itulah kenapa Yesus itu bukan Nabi Isa. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Oke, kalau ayat ini Kak, Ibu bisa lihat Kak, bab 11 Leviticus. Imamat 11. Ya? Di situ kan Imamat 11 itu kan kepada orang Israel. Pada orang Israel. Iya, di zaman Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi kamu mesti paham. Kamu baca deh di Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3. Di situ Tuhan harus memerintahkan semua makanan hewan ternak boleh kita makan. Ya, Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Artinya semua hewan-hewan ternak itu boleh kita makan. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, tidak ada yang haram makanan itu. Tapi kenapa di zaman Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan ada yang haram? Ada maksud dan tujuannya. Sebab apa? Di Imamat 11 itu bukan hanya babi yang haram, bro. Tapi apa yang haram? Unta, kelinci, pelanduk, babi, Memang burung-burung. Tapi di dalam itu nggak disebut juga. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya berselah panjang. Tapi yang haram tidak memamak dia. Apa tuh? Iya, tapi yang haram di situ bukan hanya babi kan? Haram itu bagimu daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Maksudnya unta nggak ada di dalam ini, tulis unta. Oh deh, makanya kamu itu udah baca di mana ayatnya? Ayat ini ayat 11:7 sampai 8. Imamat 11:7 sampai 8. Iya, kamu bacanya di mana? Kamu copot di ini, di Google ya, yang sumbernya bukan dari Kristen. Dari Google. Sama enggak? Yang saya baca tadi sama enggak? Ulangannya 14:8 juga babi hutan karena memang berbuku belah. Imamat 11, brother, Imamat 11 ayat 4. Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. 2. Unta. Pelanduk, kelinci, babi, terus binatang-binatang yang tidak bersisik di dalam air nggak boleh dimakan. Yang hidup, ikan-ikan yang hidup di dalam air itu yang nggak ada sisiknya itu nggak boleh dimakan. Nah, ikan-ikan yang tak ada sisiknya kan banyak tuh. Ikan belut, tongkol, patin, banyak kan ikan yang tak bersisik itu tak boleh dimakan. Di dalam hukum Taurat tak boleh. Nah, makanya thank you. 2024. Gitu juga ada kacamata. Nah, makanya Nadam, iya makanya awak itu mesti baca semua
Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jangan cuma ayat saja yang kayaknya mana ini yang menguntungkan, comot-comot. Enggak Mbak Mikana ya, aku enggak ada masalah ya. Kita ini emang santai kan. Kita Ya cuma tapi gini, Mbak Mikana heeh. itu ya kita aman aja sama siapa-siapa aja yang nongol di sini ya. Sebab mungkin Kak Mikana itu ada pemahaman, ada pegangan agama Kak Mikana kayak gimana itu ya. So, untuk itu ketika ada kontradiksi itu ya, coba kasih pemahaman yang gimana ya. You have to explain briefly. Explain gimana ya mau cerita. Kak Mikana itu harus Ya, jadi makanya saya jelasin. menerangkan dengan Maka- apa? Ikut logika kita. Ya, makanya saya jelasin. Dengar. Aman gitu ya. Ya, makanya dengar. Kenapa Tuhan Yesus melarang umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan tidak boleh makan unta, kelinci, pelanduk, babi, ikan-ikan yang tidak ada sisiknya, burung-burung tidak boleh dimakan. Ada sebabnya. Kenapa? Sebab orang Israel, nih ada dalilnya ya, Bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, karena orang Israel itu menikahi perempuan-perempuan Moab atau bangsa-bangsa kafir. Dan bangsa kafir ini mengajak orang Israel itu menyembah dewa-dewa, Allah-Allah mereka dengan cara mempersembahkan makanan-makanan yang tadi, bro. Nah, supaya orang Israel bertobat dan tidak menyembah Allah-Allah mereka, Tuhan Yesus melarang mereka memakan yang tadi, hewan-hewan yang tadi, supaya mereka jangan ikut menyembah Allah-Allah orang asing itu, bangsa-bangsa Moab itu. Karena orang Israel itu bangsa yang tahir. Dia harus dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus, tahir itu adalah bersih, kudus. Oh, bersih. Oh. Iya, sedangkan bangsa lain itu najis. Iya, lawan kata tahir adalah najis. Jadi bangsa lain itu najis, bangsa Israel itu tahir. Nah, itu alasannya kenapa Tuhan Yesus melarang mereka makan itu. Ada maksud dan tujuannya, bukan sekedar nyuruh-nyuruh gini. Ya udah orang Israel, kamu jangan makan ini. Apa gunanya Tuhan nggak boleh makan ini? Ya udah, pokoknya aku suruh begitu, jangan makan. Ya jangan dimakan. Nggak kayak gitu, brother. Ya, sebab babi itu nggak bisa dimakan sebab mengikut scientific ya, perspektif ya. Scientific perspektif itu dari segi agama ya. Apa yang dilarang ya. Apa yang ditulis di ya, tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Ya. Karena bangsa Moab mempersembahkan makanan itu, mempersembahkan babi ke dewa-dewanya, paham nggak sih? Ya, paham. Terus ada lain itu kan babi itu kan banyak kuman-kuman di dalamnya yang bisa merosakkan kita ya, tubuh. Sesuatu yang memudahkan. Nadem. Pokoknya itu. Babi itu ya sama dengan kambing, tetap ada cacing itunya. Kalau nggak dicuci bersih, kalau kamu makannya mentah-mentah ya sakit kamu. Tapi kalau udah dimasak sampai matang ya kan enak tuh. Banyak orang kok yang makan babi, orang-orang Nadem, orang Chinese. Dilarang nggak bisa. Nadem, orang kalau apa yang dilarang oleh Alkitab. Kan kamu bilang tadi alasannya karena di babi itu ada kotoran-kotoran atau apalah itu. Loh, semua daging yang ada itu kayak kambing juga sama dengan daging babi. Ada cacing-cacingnya, ada itunya, tapi kalau nggak dicuci bersih ya kita memang sakit makannya. Nah, makanya kamu lihat tuh apa Nadem? Orang-orang yang makan babi itu, termasuk orang Chinese itu. Makanya umur mereka bisa ada sampai 120. Mereka makan daging babi tuh tiap hari itu. Nah, macam mana itu? Ketawa lagi dia. Aduh.
Ih, kami karena jangan ketawa kayak gitu. Ah, Lo kamu lucu bilang banget alasannya itu ya. katanya apalah apa Enggak, kotor lah bukan. dagingnya. Aku cuma katakan food dari segi scientific perspektif. Aku nggak bilang aku benar, aku nggak bilang aku salah juga kami karena itu Dari berdasarkan dari apa yang dari saintifik segi sains. pun aduh. Sains itu kan buat kajian ke atas daging babi itu nak dikompetkan dengan daging-daging yang lain gitu kan. Oi, Itu dibanding daging-daging yang lain, daging babi lagi paling bersih. udah Karena kamu ini tahu nggak babi peliharaan itu mereka dikasih makan apa tahu kau? Makan nasi, makan yang enak-enak. Beda dengan kambing, dia makan rumput, dia makan kotoran tuh di luar sana. Ih, nggak percaya lu sudah demi ini. Kalau babi itu sekarang diternak itu makanannya enak-enak. Aduh, belum tahu nih. Ya macam mana lagi Nadem? ya udah Kak. Oke. Oke lah ya Nadem ya. Kalau sesuai Saya dengan juga ucapan apa itu? nggak saya akhiri, I end the conversation ya. Thank you by the way you having me in the live ya. Santai-santai aja ngobrol sama Kak Mikana, Bang Amin ya. Salam kenal dari Malaysia ya. Sehat-sehat selalu ya semua. Happy New Year. Ya, Happy New Year. God bless you. Tepuk tangan buat Alright, Nadem yang cakep dan manis.